Pernah kepikiran nggak sih, kenapa perusahaan-perusahaan yang kelihatannya brilian, yang isinya orang-orang pintar, sering banget tahu persis apa yang harus dilakuin, tapi kok yang nggak pernah dikerjain? Ini teka-teki yang bikin pusing banyak banget pimpinan dan juga karyawan. Oke, mari kita bedah misteri ini. Tiap tahun, perusahaan itu menghabiskan lebih dari 60 miliar dolar untuk pelatihan manajemen. Angka yang luar biasa besar kan? Tapi lucunya, sebagian besar investasi raksasa ini tuh nggak menghasilkan perubahan yang nyata di lapangan. Ilmunya ada, tapi prakteknya entah kemana. Cerita di balik kutipan ini benar-benar luar biasa. Coba bayangin, ada seorang konsultan yang nemuin kalau kliennya udah bayar 4 firma berbeda buat analisis yang sama selama 6 tahun. Keempat-empatnya ngasih rekomendasi yang persis sama. Dan nggak ada satupun dari rekomendasi itu yang pernah dijalankan. Ini nunjukin ada masalah yang sangat mendasar. Nah, inilah inti dari apa yang kita sebut kesenjangan tahu laku. Ini bukan karena kurang pintar atau kurang informasi loh. Ada kekuatan-kekuatan lain yang bekerja di dalam organisasi yang menciptakan jurang pemisah antara pengetahuan dan tindakan. Dalam pembahasan singkat ini, kita akan bongkar 3 biang keladi utamanya. Oke, penyebab pertama, ini mungkin sesuatu yang sering banget kita lihat. Ilusi tindakan. Banyak organisasi kejebak di sini. Mereka keliru mengira kalau ngobrol, bikin rencana, dan rapat melulu itu artinya ada kemajuan. Padahal seringkali itu cuma jadi pengganti dari aksi yang nyata. Dan kesenjangan ini bisa lebar banget. Contohnya, ada satu firma sekuritas terkenal yang selalu gembar-gembor soal nilai-nilai kayak menghargai individu dan kerja sama tim. Kenyataannya, analis-analis berbakat yang mereka rekrut malah dikasih kerjaan administratif dan diperlakukan kayak pekerja kontrak. Kata-kata di pajangan dinding beda jauh sama realitas sehari-hari. Jadi poin pentingnya tuh ini, cuma bikin keputusan di rapat atau nulis laporan setebal bantal, itu nggak mengubah apa-apa. Itu cuma menciptakan perasaan palsu seolah-olah udah mencapai sesuatu. Organisasi merasa sudah berbuat, padahal mereka cuma sibuk ngomongin apa yang mau diperbuat. Jebakan ini tuh ada di mana-mana, bahkan di perusahaan yang paling inovatif sekalipun. David Kelly dari firma desain IDEO cerita, dia sering banget lihat para eksekutif ngomong dengan semangat soal metode-metode inovasi baru. Seolah-olah dengan ngomongin itu aja udah cukup. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya nggak pernah benar-benar diterapkan. Lanjut, biang keladi nomor 2. Yang satu ini seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya kuat banget. Jebakan masa lalu. Sejarah dan memori sebuah organisasi yang harusnya jadi sumber kekuatan, malah bisa jadi penghalang terbesar buat perubahan. Ada metafora yang pas banget buat ini, sapi suci. Ini tuh praktik-praktik kuno yang semua orang di dalam tahu udah nggak efektif lagi, tapi nggak ada satupun yang berani mempertanyakannya. Mereka dilindungi oleh kalimat sakti, ya dari dulu juga begini caranya. Coba lihat contoh Saturn dari General Motors. Budaya mereka yang kuat itu jadi kebanggaan. Mereka berhasil membangun tim yang luar biasa dan bikin karyawan betah. Tapi budaya yang sama ini justru jadi jebakan. Mereka merasa begitu unik dan spesial sampai-sampai mereka menolak belajar dan mengadopsi ilmu manufaktur baru dari GM. Iya gimana? Seringkali ngikutin cara lama itu rasanya lebih mudah daripada harus mikir ulang. Bahkan, ketika orang-orang di dalamnya sadar kalau cara lama itu merugikan, kekuatan kebiasaan itu bisa begitu dahsyat sampai mengalahkan logika dan pengetahuan. Dan ini membawa kita ke penyebab ketiga, yang mungkin paling dalam dan paling manusiawi, budaya ketakutan. Rasa takut ini bisa benar-benar melumpuhkan individu dan akhirnya mencegah organisasi untuk berani bertindak berdasarkan pengetahuan yang mereka punya. Nah, ini contoh gaya manajemen beracun yang basisnya adalah rasa takut. Al Dunlap yang terkenal kejam di Scott Paper secara terang-terangan mempermalukan seorang eksekutif di depan umum. Ini menciptakan lingkungan di mana nggak ada yang berani ambil risiko atau sekedar bawa kabar buruk. Sekarang, coba bandingkan sama cerita legendaris dari IBM. Waktu seorang eksekutif muda bikin kesalahan yang bikin perusahaan rugi 10 juta dolar, dia nggak dipecat. Malah sebaliknya, pendiri IBM bilang kalau perusahaan baru saja berinvestasi dalam pendidikannya. Ini adalah budaya yang melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan akhir dari karir. Rasa takut ini nyata loh, ada datanya. Dalam sebuah survei, 16% pekerja, itu artinya 1 dari setiap 6 orang, mengakui kalau mereka sengaja menahan saran untuk perbaikan. Kenapa? Karena mereka takut saran mereka malah bikin orang lain kehilangan pekerjaan. Pengetahuan jadi tersandera oleh rasa takut.
Oke, kita sudah identifikasi masalahnya. Terus, solusinya gimana dong? Ini bukan cuma soal tahu masalahnya, tapi soal gimana membangun budaya untuk bertindak. Mari kita lihat kerangka yang jelas dan bisa kita terapkan. Ada 4 prinsip kunci buat membangun budaya ini. Pertama, mulai dari mengapa. Fokus pada filosofinya, jangan cuma niru tekniknya. Kedua, belajar sambil melakukan. Pengetahuan sejati itu datang dari mencoba, dan ya, kadang-kadang juga dari gagal. Ketiga, singkirkan rasa takut. Ciptakan lingkungan di mana kesalahan yang wajar dianggap sebagai biaya pendidikan, bukan alasan buat pecat orang. Dan yang terakhir, lawan musuh yang tepat. Satukan tim dengan memfokuskan energi untuk bersaing dengan rival di luar sana, bukan malah sikut-sikutan di dalam. Sebagai penutup, mari kita coba renungkan ini. Setiap tempat kerja pasti punya sapi suci, kebiasaan lama yang sebenarnya udah nggak masuk akal lagi. Mungkin langkah pertama untuk menjembatani kesenjangan tahu laku ini adalah dengan berani menunjuk salah satunya dan bertanya, kenapa ya kita masih melakukan ini?